孟仙子且慢动手，只要杀了陈南，一切都会回到正轨。死亡绝地内，到底发生了什么？我不知道陈南和神魔说了什么，那神魔突然疯狂地攻击我们。不可能！ Melanjutkan dari episode 7 sebelumnya, pada awal episode kali ini, setelah Enan keluar dari reruntuhan dan dihadang oleh pasukan elit keluarga Ling yang diketuai oleh si lumpuh dan si buta, hawa membunuh segera memenuhi udara. Mereka berdua meski cacat, namun aura yang terpancar jauh lebih menakutkan daripada prajurit biasa. Cenan, atas nama keluarga Ling, kau harus menyerahkan dirimu. Suara si buta terdengar berat, namun matanya yang kosong justru memancarkan tekanan spiritual yang menusuk jiwa. Sementara si lumpuh hanya duduk di kursi roda hitamnya, kedua tangannya menekan formasi darah yang berputar pelan. Jika kau melawan, maka takdirmu akan sama dengan tulang belulang yang terkubur di dalam sana. Cenan menarik napas dalam, jantungnya masih berdebar setelah berpisah dengan dewa iblis tanpa nama. Kata-kata terakhir makhluk itu terngiang jelas di benaknya. Temukan jalannya dengan benar, namun kini jalan yang ia temui justru penuh darah. Apakah kalian benar-benar percaya pada omongan Ling Yun? Tanya Cenan, mencoba menahan emosi. Aku bukanlah kaki tangan dewa iblis. Aku hanya ingin keluar hidup-hidup dari tempat terkutuk itu. Si buta tertawa lirih. Anak muda. Di dunia ini, kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang jujur, tetapi siapa yang lebih kuat. Dalam sekejap, pasukan elit keluarga Ling mengangkat senjata. Energi spiritual mereka menyatu dalam formasi yang menyerupai naga kegelapan. Tubuh Cenan tertekan seolah tertindih gunung. Namun di saat itu, giok Rui di lehernya kembali bergetar. Cahaya suci melingkupinya, menahan tekanan naga kegelapan. Jadi, bahkan di luar goa, kau masih melindungiku, gumam Cenan pada giok itu. Pertempuran pun tak terelakkan. Pedang si buta menebas ruang, tak membutuhkan mata untuk menargetkan lawan. Setiap ayunan membawa getaran jiwa. Sementara si lumpuh, dengan kursi rodanya, menciptakan formasi ilusi yang membuat Cenan seolah terjebak di dunia bayangan. Cenan terpaksa mengeluarkan teknik yang ia peroleh dari dalam dunia imajinasi mengkeer. Tubuhnya diselimuti cahaya hitam putih, bayangan dewa dan iblis samar muncul di belakangnya. Saat itu, pasukan elit keluarga Ling terkejut. Dia benar-benar memiliki aura dewa dan iblis sekaligus. Kabar itu tentu saja akan memperkuat tuduhan Ling Yun bahwa Cenan adalah ancaman besar. Namun sebelum pertarungan benar-benar mencapai puncak, langit di atas mereka bergetar. Sebuah celah dimensi terbuka memperlihatkan mengkeer yang melayang dengan pedang di tangan, wajahnya dingin. Cenan, kali ini kau tidak bisa lari lagi. Ucapnya dengan suara penuh amarah. Pasukan keluarga Ling segera memberi jalan. Aura mengkeer bercampur dengan rasa sakit batin setelah ilusi yang mereka alami bersama. Tatapannya tajam, seolah ingin menusuk hati Cenan. Cenan hanya bisa terdiam, merasa ditikam dari dua sisi. Pengkhianatan Ling Yun yang menyebar fitnah dan kebencian mengkeer yang masih salah paham. Apakah ini takdirku? Bisiknya lirih. Namun jauh di lubuk hatinya, suara samar dewa iblis tanpa nama kembali menggema. Takdir memang rantai, tetapi rantai itu bisa kau patahkan jika berani menanggung harga. Cenan pun menggenggam pedangnya erat, bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan langkahnya berikutnya, antara terbunuh atau membuktikan kebenarannya dengan darah. Bentangan langit mulai retak-retak. Aura spiritual yang ditebarkan mengkeer beradu dengan tekanan naga. Kegelapan yang dikendalikan pasukan keluarga Ling. Pertemuan dua kekuatan besar itu membuat tanah bergetar. Pohon-pohon kuno tumbang dan udara terasa sesak. Cenan berdiri di tengah pusaran badai kekuatan itu. Matanya menatap lurus pada Mengkeer yang perlahan menurunkan pedangnya. Mengkeer, kau harus percaya padaku. Semua yang kau lihat hanyalah ilusi buatan dewa iblis tanpa nama. Aku tidak bermaksud menodai kehormatanmu. Namun Mengkeer tak bergeming. Hatinya masih dipenuhi rasa malu, marah, sekaligus bingung. Cukup Cenan, kau terlalu berbahaya.
Aku tak peduli apakah itu ilusi atau kenyataan. Bagiku, keberadaanmu hanyalah sumber kekacauan. Pedang Mengkeer menyalakan ribuan cahaya pedang. Satu demi satu turun dari langit bagai hujan bintang, memburu tubuh Cenan. Pasukan keluarga Ling bersorak karena kesempatan menyingkirkan Cenan kian terbuka. Cenan mengertakkan gigi. Ia tahu pertarungan ini tidak bisa dihindari. Dengan giok Rui yang bergetar hebat, dua bola cahaya hitam dan putih dalam tubuhnya terbangun, melepaskan aura kontras yang saling bertabrakan. Bayangan sayap hitam dan putih muncul di belakangnya. Jika takdir ingin mengujiku, maka biarlah aku yang menulis jawabannya, teriak Cenan. Tubuhnya melesat, membelah cahaya pedang Mengkeer. Setiap tebasannya mengandung kekuatan dewa dan iblis yang tak stabil. Bumi terbelah dan udara bergetar hebat. Pertarungan mereka berdua membuat pasukan keluarga Ling ketakutan. Namun si buta dan si lumpuh justru semakin fokus. Lihatlah, inilah kekuatan yang ditakuti dunia. Jika pemuda ini dibiarkan hidup, seluruh benua akan terguncang. Sementara itu, jauh di luar sana, berita tentang Cenan sudah lebih dulu menyebar. Ling Yun dengan penuh kelicikan telah sampai di akademi. Di hadapan para tetua, ia menjatuhkan tuduhan berat. Cenan membawa kami ke dalam jebakan Dewa Iblis tanpa nama. Dia adalah pewaris kegelapan. Bukti sudah jelas. Jika akademi melindunginya, maka seluruh benua akan menuduh kita berkhianat pada dunia manusia. Tetua-tetua akademi terdiam. Beberapa di antaranya mulai goyah. Sebagian lainnya mencoba menahan diri. Namun api fitnah sudah terlanjur menyebar. Nama Cenan kini diambang kehancuran. Kembali ke pertempuran, Mengkeer mulai terdesak. Meski teknik pedangnya tajam, namun aura ganda Cenan, dewa dan iblis, terlalu sulit ditahan. Setiap kali ia menebas, kekuatan itu selalu menghancurkan pedangnya, seolah tak ada artinya. Mustahil! Kekuatan macam apa ini? Batin Mengkeer, matanya mulai bergetar. Namun di saat Cenan hendak memberi pukulan terakhir, giok Rui tiba-tiba bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Dua bola cahaya hitam dan putih dalam tubuhnya mulai bertubrukan. Energi liar itu melonjak keluar, menghancurkan tanah dan langit. Tidak, jika aku tak mengendalikannya sekarang, aku akan hancur bersama mereka semua. Teriak Cenan. Cahaya membutakan seisi medan. Suara ledakan spiritual mengguncang dunia. Dan ketika debu mengendap, Cenan sudah tidak terlihat di medan pertempuran. Mengkeer berdiri terengah-engah, wajahnya penuh luka, pedangnya patah separuh. Pasukan keluarga Ling pun kocar-kacir. Sebagian tewas, sebagian kehilangan arah. Namun si buta tersenyum tipis. Dia tidak mati. Aku masih bisa merasakan napasnya. Pemuda itu telah ditarik oleh sesuatu, mungkin takdir lain menunggunya. Si lumpuh mengangguk. Dan bagi kita, yang terpenting adalah satu hal. Kabar ini akan mengguncang seluruh akademi. Dunia akan melihat Cenan sebagai ancaman. Tubuh Cenan melayang tanpa arah di dalam pusaran cahaya hitam putih. Kesadarannya hampir lenyap, namun samar-samar ia masih merasakan giok Rui bergetar, seolah menuntunnya ke suatu tempat. Ketika akhirnya ia membuka mata, Cenan sudah tidak lagi berada di hutan pertempuran. Di hadapannya terbentang sebuah dataran luas yang asing. Sunyi, gelap, dan hanya diterangi cahaya samar dari batu-batu kuno yang berpendar biru. Di mana aku? Bisiknya. Langkah pertamanya terasa berat. Udara di tempat itu seakan dipenuhi tekanan tak kasat mata. Setiap tarikan napas membuat dadanya sesak. Namun, semakin ia berjalan, semakin kuat pula getaran giok Rui. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah altar raksasa yang terbuat dari batu hitam. Ukiran-ukiran kuno menghiasi seluruh permukaannya, sama persis dengan simbol yang pernah ia lihat di dunia imajinasi Mengkeer. Tiba-tiba, suara bergema dari langit kosong. Engkau akhirnya sampai juga, pewaris takdir. Cenan terkejut, matanya mencari asal suara. Dari kegelapan altar, perlahan muncul bayangan raksasa dengan wujud samar. Separuh tubuhnya bercahaya putih, separuh lainnya diliputi kegelapan pekat. Aura itu berbeda dengan dewa iblis tanpa nama, lebih tua, lebih purba. Siapa kau? Seru Cenan, bersiap dengan pedangnya.
Bayangan itu menatapnya dengan dua pasang mata berbeda warna. Aku adalah salah satu penjaga medan pertempuran kuno. Mereka menyebutku penafsir takdir. Ribuan tahun lamanya aku menunggu seseorang yang membawa giok itu. Dan kini, kau yang terpilih. Chenan terdiam. Kata-kata itu membuat darahnya berdesir. Giok Ruyi ini? Sebenarnya apa? Bayangan itu tersenyum samar. Itu bukan sekadar giok. Itu adalah pecahan kunci. Kunci yang bisa membuka rahasia mengapa dewa dan iblis pernah berperang dan mengapa tubuhmu dijadikan wadah. Dua cahaya yang ada dalam dirimu. Bukan kutukan, melainkan hasil rekayasa seseorang yang bahkan melampaui para dewa. Chenan terkejut mendengarnya. Rekayasa? Maksudmu, ada seseorang yang sengaja membuatku seperti ini? Bayangan itu mengangguk perlahan. Dan orang itu masih ada di dunia ini. Darah Chenan terasa membeku. Di balik semua fitnah, pengkhianatan, dan pertempuran yang ia hadapi, ternyata ada dalang yang jauh lebih besar. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, altar mulai bergetar hebat. Dari kegelapan, puluhan bayangan makhluk purba bermunculan. Ganas, haus darah, dan semuanya mengunci tatapan pada Chenan. Bayangan raksasa itu menatapnya sekali lagi. Jika kau ingin jawaban, maka buktikan dirimu. Lewati ujian ini, dan rahasia yang kau cari akan terbuka. Gagal, maka kau akan menjadi tulang belulang berikutnya di tempat ini. Chenan menggenggam pedangnya erat, menatap makhluk-makhluk yang mulai mendekat. Baiklah, kalau ini jalanku, aku akan tempuh, meski harus melawan seluruh dunia. Aura hitam putih kembali menyelimuti tubuhnya. Sayap bayangan dewa dan iblis terbentang. Pertempuran baru pun dimulai. Ujian yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak mengetahui kebenaran. Suara raungan menggema dari segala arah. Puluhan makhluk purba dengan tubuh hitam berlapis sisik muncul dari kegelapan. Matanya merah menyala seperti bara. Cakar mereka tajam, gigi mereka berderet, dan aura haus darah menyelimuti seluruh altar. Chenan berdiri di tengah lingkaran itu. Keringat menetes di pelipisnya. Kalau ini ujian, maka aku tak punya pilihan selain bertarung sampai akhir. Sayap hitam putih yang muncul dari tubuhnya berkibar, menciptakan badai energi. Giok Ruyi di lehernya berpendar, menyeimbangkan dua kekuatan gila yang beradu dalam tubuhnya. Makhluk pertama menerkam dengan cakarnya. Chenan berputar cepat, pedangnya menebas garis melengkung. Darah hitam muncrat, tubuh makhluk itu terbelah dua. Namun begitu darahnya menyentuh tanah altar, simbol kuno di batu hitam menyala, dan dari dalam simbol itu lahir lagi makhluk baru. Mereka tak bisa dibunuh dengan cara biasa. Gumam Chenan menggertakkan gigi. 3 makhluk berikutnya menyerbu serentak. Sayap hitamnya mengepak, menciptakan pusaran kegelapan yang menelan 2 makhluk sekaligus. Sayap putihnya menyebar cahaya suci yang membakar tubuh makhluk ketiga menjadi abu. Namun setiap kali satu jatuh, altar melahirkan kembali yang baru. Suara penafsir takdir menggema, tenang namun menekan. Ini bukan sekadar ujian kekuatan. Ini ujian pengendalian. Jika kau tak mampu menyeimbangkan cahaya dan kegelapan dalam dirimu, maka tubuhmu akan meledak sebelum ujian berakhir. Chenan sadar, tubuhnya sudah mulai retak dari dalam. 2 cahaya itu, hitam dan putih, semakin liar, seperti ingin saling menghancurkan. Aku tidak boleh kalah sekarang, teriaknya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan mengingat kembali kata-kata Dewa Iblis tanpa nama. Wajah samar itu menunduk sedikit, seolah mengakui pencapaian Chenan. Kau telah melewati ujian pertama, namun ingatlah, ini baru awal. Kebenaran yang kau cari akan semakin menuntut pengorbanan. Siapkan dirimu, pewaris takdir, karena jalanmu dipenuhi darah. Tiba-tiba, giok Ruyi di leher Chenan meledakkan cahaya terang. Sebuah pintu ruang dimensi terbuka di hadapannya. Bayangan itu memberi peringatan terakhir. Melangkahlah, dan rahasia yang lebih dalam akan menantimu. Namun begitu kau melangkah, dunia luar pun akan memandangmu sebagai ancaman. Chenan menatap pintu itu. Di benaknya, wajah mengkir
Ling Yun, dan sahabat-sahabatnya yang telah gugur muncul silih berganti. Aku tidak peduli bagaimana dunia memandangku. Jika ini jalanku, maka aku akan menempuhnya. Dengan tekad bulat, ia melangkah masuk ke dalam pintu cahaya. Dan pada saat yang sama, di dunia luar, akademi sudah gempar. Nama Chenan kini resmi dicatat sebagai buronan yang dicurigai pewaris kegelapan berkat fitnah Ling Yun dan dukungan keluarga Ling. Begitu Chenan melangkah masuk ke dalam pintu cahaya, tubuhnya seketika ditarik oleh pusaran dimensi. Rasanya seolah-olah seluruh jiwanya diperas, sementara tubuh Fana hampir terurai menjadi debu. Namun Giok Rui kembali menyelimutinya, menstabilkan wujudnya. Saat ia membuka mata, Chenan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sama sekali berbeda. Bukan altar, bukan pula hutan, melainkan ruang yang tak memiliki langit maupun tanah. Hanya lautan cahaya yang berputar bagai bintang-bintang. Di tengah ruang itu berdiri sebuah singgasana kuno, kosong, namun dipenuhi aura agung yang membuat lutut Chenan hampir tak sanggup menahan diri. Pada dinding-dinding cahaya di sekitarnya, tergambar bayangan peperangan besar. Ribuan dewa dan iblis bertempur, langit terbakar, bumi terbelah. Ini medan perang kuno. Gumamnya, matanya membesar. Tiba-tiba, suara lembut namun berat terdengar, berbeda dengan penafsir takdir. Akhirnya, wadah itu datang juga. Dari balik singgasana, muncullah siluet samar seorang pria berjubah putih panjang. Wajahnya kabur, namun auranya begitu murni, jauh berbeda dari kegelapan dewa iblis tanpa nama. "Siapa kau?" tanya Chenan waspada, tangannya menggenggam pedang. Pria itu menatapnya lama. "Aku adalah bagian dari jiwa yang dulu menciptakanmu." Chenan terdiam, seolah petir menyambar kepalanya. "Menciptakanku? Kau? Maksudmu, aku bukan manusia biasa?" Siluet itu menghela napas panjang. "Kau adalah hasil rekayasa zaman kuno. Tubuhmu ditempa sebagai wadah bagi dua kekuatan yang saling bertentangan. Cahaya dewa dan kegelapan iblis, keduanya disatukan dalam dirimu. Tujuan kami adalah menciptakan makhluk yang mampu menyeimbangkan dunia." Chenan menggertakkan gigi. "Lalu kenapa aku? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini?" Siluet itu menunduk, seolah menyesal. "Karena hanya jiwa yang terpilih dari medan perang kuno yang bisa menanggungnya. Kau adalah jiwa yang pernah mati ribuan tahun lalu, dibangkitkan kembali melalui ritual. Itulah kenapa Giok Rui melekat padamu sejak awal. Ia adalah segel dan kunci agar kau tak hancur sebelum waktunya." Jantung Chenan berdetak cepat. Semua teka-teki yang ia cari mulai menemukan potongan, namun sekaligus membuka luka baru. "Jadi, aku hanyalah alat." Siluet itu menggeleng. "Tidak. Kau lebih dari itu. Kau punya pilihan, menghancurkan segel dan membiarkan dirimu jadi senjata, atau menapaki jalan sendiri, melawan takdir yang kami ciptakan." Namun sebelum Chenan sempat menjawab, ruang itu kembali bergetar hebat. Dari balik cahaya bintang, muncul retakan hitam pekat. Suara tawa dingin bergema, berbeda dengan pria berjubah putih. "Hahaha, akhirnya aku menemukannya. Wadah itu milikku." Sosok hitam muncul dari retakan, aura iblis yang jauh lebih mengerikan daripada dewa iblis tanpa nama. Matanya merah darah, suaranya penuh kebencian. Pria berjubah putih segera berdiri di depan Chenan. "Cepat pergi, kau belum siap menghadapi dia. Ini adalah bagian dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur." Retakan hitam itu semakin besar, tangan raksasa keluar, berusaha meraih Chenan. Giok Rui di lehernya bergetar tak terkendali, membuka kembali celah dimensi lain. "Pergilah, Chenan. Jika kau tetap di sini, kau akan hancur sebelum waktumu tiba." Seru siluet putih itu. Dengan tubuh bergetar dan hati penuh pertanyaan, Chenan terpaksa melompat masuk ke celah dimensi yang terbuka. Dan dalam sekejap, ia lenyap dari ruang itu. Sementara di baliknya, dua kekuatan purba kembali